Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Afnangiani dengan NPM 2459201058 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penanganan insiden keamanan cyber dengan judul Insiden Response terhadap File Upload Vulnerability pada Sistem Informasi Universitas. Nah, di sini kasus yang dibahas adalah celah pada fitur upload file yang memungkinkan penyerang memperoleh akses tidak sah ke server melalui remote shell. Yang pertama ada ringkasan eksekutif atau executive summary. Insiden yang dibahas adalah file upload vulnerability yang memungkinkan penyerang memperoleh akses ke server melalui remote shell. Pada simulasi institusi pendidikan dengan aplikasi web mengunggah dokumen, celah muncul karena sistem tidak melakukan validasi terhadap jenis file yang diunggah, sehingga penyerang dapat mengunggah file berbahaya berbentuk web shell dan menjalankannya melalui server. Insiden berdampak pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta diklasifikasikan pada tingkat keparahan hack karena memberikan akses tidak sah ke server. Penanganan mengacu pada tahapan NIST, Computer Security Incident Handling with Preparation, Identification, Containment, Eradication, Recovery, dan Lesson Learned. Nah, langkah pencegahan meliputi validasi file upload yang lebih ketat, pembatasan hak akses direktori penyimpanan, patch manajemen berkala, penguatan monitoring keamanan, serta peningkatan kesadaran secure coding. Kemudian ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, keamanan informasi menjadi aspek penting dalam pengelolaan sistem, terutama aplikasi berbasis web, untuk menyimpan dan mengelola data. File upload vulnerability adalah kelemahan pada fitur unggah file yang memungkinkan penyerang mengunggah file berbahaya ke server. Jika tidak ditangani, penyerang dapat menjalankan web shell sehingga memperoleh akses yang tidak sah, menimbulkan pencurian data hingga gangguan layanan. Nah, setiap insiden perlu ditangani secara sistematis menggunakan NIST Computer Security Incident Handling with. Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik insiden keamanan yang terjadi, menganalisis dampak insiden terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, menentukan tingkat keparahan insiden berdasarkan dampak yang ditimbulkan, menyusun tahapan penanganan insiden menggunakan framework NIST, mengidentifikasi akar penyebab terjadinya insiden, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah insiden serupa. Selanjutnya adalah kronologi singkat insiden. Skenario simulasi insiden terjadi pada universitas yang memiliki aplikasi web akademik dengan fitur unggah dokumen. Mahasiswa mengunggah tugas, dosen mengakses dan mengelola dokumen melalui sistem yang sama. Pada 5 Juli 2026, kurang lebih jam 9:15 waktu Indonesia Barat, sistem monitoring mendeteksi aktivitas tidak biasa. Adanya penggunaan CPU meningkat signifikan dan beberapa proses berjalan tanpa diketahui administrator. Log saver menunjukkan permintaan HTTP yang mengarah ke sebuah file PHP di dalam direktori upload. Padahal direktori tersebut seharusnya hanya menyimpan dokumen unggahan pengguna. Lalu tim IT memeriksa direktori upload dan menemukan file PHP tak dikenal yang merupakan web shell berhasil diunggah karena aplikasi tidak memvalidasi jenis file yang diperbolehkan. Nah, penyerang memperoleh akses tidak sah ke server. Tim keamanan segera mengisolasi server dari jaringan internal dan memulai penanganan insiden mengacu pada framework NIST. Selanjutnya ada identifikasi insiden dan dampak CIA. Setelah kronologi diketahui, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi karakteristik insiden. Jenis, kategori, dan aset terdampak. Jenis insiden yaitu serangan aplikasi web, web application attack, berupa file upload vulnerability yang dimanfaatkan untuk memperoleh akses tidak sah melalui remote shell. Selanjutnya kategori unauthorized access akibat kelemahan aplikasi web sesuai NIST Computer Security Incident Handling with. Selanjutnya aset yang terdampak yaitu server aplikasi web dan direktori upload berpotensi meluas ke database akademik, file konfigurasi,
akun administrator, dan jaringan internal. Lalu di sini ada dampaknya. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan yang berpotensi terganggu karena penyerang dapat mengakses file aplikasi, konfigurasi sistem, maupun data tanpa hak akses yang sah. Selanjutnya, integrity atau integritas. Penyerang dapat mengubah, menghapus, atau menambahkan file sehingga keakuratan data dan aplikasi tidak lagi dapat dijamin. Yang terakhir, availability atau ketersediaan. Layanan berpotensi terganggu apabila penyerang menghapus file penting atau menjalankan perintah yang merusak sistem. Selanjutnya, analisis tingkat keparahan. Yang pertama ada dampak operasional. Server berpotensi tidak beroperasi normal karena akses melalui remote shell mengganggu layanan unggah dokumen dan administrasi akademik. Yang kedua, dampak reputasi. Nah, jika diketahui pengguna, tingkat kepercayaan terhadap keamanan aplikasi ini dapat menurun. Yang ketiga, dampak finansial. Organisasi perlu mengeluarkan biaya investigasi, pemulihan sistem, peningkatan keamanan, dan kemungkinan pergantian perangkat. Yang keempat, pelanggaran regulasi. Jika data pribadi berhasil diakses, organisasi berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data dan wajib melapor sesuai regulasi. Terus severity levelnya adalah high, yang dimana akses tidak sah berhasil diperoleh melalui web shell, berisiko tinggi, dan membutuhkan respon segera, yang berpotensi meningkat menjadi kritikal bila tidak segera ditangani. Nah, kenapa saya memilih level yang high atau tinggi? Karena pada skenario ini penyerang berhasil masuk ke server. Jadi kondisi tersebut berdampak pada operasional sistem, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan biaya tambahan jika terjadi pemulihan pada sistem. Di sini saya tidak memilih kritikal karena tidak dijelaskan adanya penghentian total layanan ataupun kebocoran seluruh data. Kemudian incident response preparation dan identification. Tahapan identifikasi respon ini dimulai dari preparation. Universitas telah menerapkan kontrol keamanan dasar seperti firewall, pencatatan log aktivitas, serta pencadangan data berkala. Namun, fitur unggah file belum memiliki mekanisme validasi memadai sehingga file berbahaya masih dapat diunggah ke server. Pemantauan aktivitas aplikasi belum mampu mendeteksi penyalahgunaan fitur upload secara lebih dini. Nah, pada tahap ini sebenarnya organisasi sudah memiliki firewall dan backup, tetapi masih ada kelemahan pada validasi upload file. Tahapan berikutnya adalah identification. Insiden pertama kali diketahui saat sistem monitoring menunjukkan peningkatan penggunaan sumber daya server yang tidak normal. Administrator menemukan aktivitas mencurigakan pada log server berupa permintaan akses ke file PHP di direktori upload. Setelah diperiksa, file tersebut dipastikan merupakan web shell yang dapat menjalankan perintah pada server. Insiden dikategorikan sebagai file upload vulnerability yang memungkinkan akses tidak sah ke sistem. Jadi identification ini adalah mencari bukti benar jika terjadi serangan. Jadi bukti tersebut telah diperoleh dari log server dan ditemukannya web shell. Setelah penyebab diketahui, proses selanjutnya adalah menghentikan serangan agar tidak semakin luas. Di sini ada containment, eradication, dan recovery. Containment ini mengisolasi server dari jaringan eksternal untuk mencegah penyerang melanjutkan aktivitas, menonaktifkan sementara fitur unggah file dan memblokir IP yang teridentifikasi mencurigakan, membatasi akses administrator hanya untuk personel penanganan insiden. Log server diamankan sebagai barang bukti digital. Eradication ini memperbaiki mekanisme unggah file
dengan membatasi jenis file serta memvalidasi ekstensi dan tipe file. Memindahkan direktori penyimpanan file ke lokasi yang tidak dapat diakses langsung melalui browser, mengganti kata sandi seluruh admin, meninjau hak akses, dan memperbarui sistem dengan patch keamanan yang terbaru. Selanjutnya recovery. Recovery ini menghapus seluruh file web shell dan file berbahaya lain yang ditemukan pada server. Melakukan pemindaian seluruh untuk memastikan tidak ada malware atau backdoor yang masih aktif. Meninjau konfigurasi aplikasi, menutup celah pada fitur upload, serta memperbarui komponen sistem yang rentan. Selanjutnya, lesson learned dan root cause analysis. Lesson learned. Celah keamanan yang tampak sederhana dapat memberikan dampak besar apabila tidak segera ditangani, yaitu kurangnya validasi upload menjadi penyebab utama. Organisasi perlu menerapkan pengujian keamanan aplikasi secara berkala sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Diperlukan prosedur penanganan insiden yang terdokumentasi, evaluasi berkala, pelatihan keamanan bagi pengembang, dan monitoring yang lebih aktif. Selanjutnya, root cause analysis. Attack vector. Vektor serangan berasal dari fitur unggah file. Penyerang mengunggah file PHP berisi web shell yang tidak divalidasi. Kerentanannya, tidak ada validasi ekstensi atau MIME type, dan direktori upload dapat diakses langsung melalui browser. Kegagalan kontrol internal. Belum ada validasi upload, secure coding belum diterapkan, konfigurasi direktori kurang aman, monitoring belum optimal, dan belum ada SOP insiden yang lengkap. Nah, dari hasil analisis dapat diketahui masalah utamanya bukan benar-benar dari hacker, tetapi karena sistem memiliki celah keamanan. Seperti tidak adanya validasi upload yang memungkinkan web shell masuk ke server. Selanjutnya, rencana komunikasi krisis. Yang pertama, stakeholder yang diberitahu. Laporan pertama disampaikan kepada manajer TI dan selanjutnya diteruskan ke pimpinan universitas. Tim insiden respon berkoordinasi dengan administrator server dan pengembang aplikasi. Jika ada indikasi kebocoran data, mahasiswa dan dosen diberitahu melalui media resmi seperti email institusi atau portal akademik. Kedua, pelaporan ke regulator. Dilakukan apabila investigasi menunjukkan kebocoran data pribadi atau dampak pada informasi yang dilindungi regulasi, sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab organisasi. Terakhir, strategi komunikasi. Jika layanan akademik terdampak, universitas segera memberitahu mahasiswa dan dosen melalui kanal resmi, mencakup jenis gangguan, layanan terdampak, langkah penanganan, dan estimasi pemulihan. Pengguna juga diimbau memperbarui kata sandi. Terakhir, rekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama, kontrol teknis, validasi file upload, ekstensi MIME type, isi file, direktori upload tidak dapat diakses langsung, nonaktifkan eksekusi PHP di direktori upload, patch berkala, WAV, serta monitoring log. Kontrol administratif, SOP penanganan insiden, penetapan peran tim incident response, pelatihan keamanan informasi, dan audit keamanan aplikasi berkala. Kontrol preventif dan tambahan, secure coding, vulnerability assessment, dan penetration testing berkala. MFA pada akun admin, prinsip least privilege, serta pemisahan lingkungan dev atau uji atau produksi. Kesimpulannya, insiden file upload vulnerability merupakan serangan aplikasi web berisiko tinggi terhadap keamanan sistem informasi. Celah pada fitur unggah file memungkinkan penyerang mengunggah web shell dan memperoleh akses tidak sah ke server. Penanganan mengacu pada tahapan NIST Computer Security Incident Handling Guide, Preparation, Identification, Containment, Eradication, Recovery, dan Lesson Learned. Penguatan kontrol teknis, penyempurnaan kebijakan keamanan, peningkatan kemampuan SDM, serta evaluasi keamanan berkala menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.